Film ini diawali dengan seorang wanita cantik yang dibawa paksa oleh pria botak yang merupakan salah satu gembong narkoboy. Dari balik dinding yang dihancurin, muncullah pria bernama Radit yang datang menyelamatkan. Ya, dikira beneran, ternyata cuma syuting film. Setelah syuting, Radit mencoba menghindari pertanyaan wartawan yang menanyakan soal film garapannya. Dia meminta salah satu kru untuk mengusir wartawan, sekalian memberikan undangan dengan judul Hangout tanpa tahu siapa pengirimnya. Sementara itu di tempat lain, seorang presenter acara talk show bernama Soleh Solihun sedang wawancara bintang tamunya. Di tengah perbincangan, Soleh diminta kru untuk memanggil misteri guest yang rupanya adalah istri pertama bintang tamu. Niatnya mau ngobrol, malah jadi ribut. Pulang dari lokasi syuting, Radit mendadak diusir sama pemilik kontrakan karena telat membayar uang sewa. Gak cuma itu, dia juga ditelepon sama pihak bank soal tunggakan 3 bulan yang belum dibayar. Dia baru teringat sama undangan dari seseorang bernama Tony, lalu memastikan jadwalnya besok ke manajernya. Ternyata benar, Radit memang udah dijadwalin dari 3 bulan lalu dengan DP sebesar 50 juta. Dan inilah Hangout. Radit memutuskan untuk datang ke undangan. Dia bertemu dengan Surya dan Om Mucus yang sama-sama diundang oleh Tony. Gak cuma itu, ada juga Solihun, Dinda, Gading, Titi, dan Bayu yang diundang ke acara yang sama. Ke-8 tamu undangan ini pergi ke Pulau Hiu dengan kapal. Singkat cerita, mereka semua sampai di pulau dan beristirahat di pos jaga sambil nunggu Titi baca peta tujuan. Sementara itu, Solihun yang lagi setoran dikagetkan sama seorang perempuan bernama Prilly, salah satu tamu undangan Tony yang udah nyampe duluan. Setelah menempuh perjalanan panjang, mereka bersembilan akhirnya sampai di sebuah villa yang terletak di tengah hutan. Begitu masuk, mereka cukup heran dengan kondisi villa yang sepi tanpa penghuni. Solihun nemu salah satu kamar yang bisa dibagi 2. Radit pengen sekamar sama Solihun, tapi Solihunnya gak mau. Lalu di ruang tengah, Gading, Surya, Prilly, dan Titi ngeliat foto ke-9 tamu undangan. Udah pasti yakin kalau ini adalah proyek film yang besar. Radit akhirnya sekamar dengan Om Mucus. Dia juga cerita kalau Soleh itu ngambek gara-gara ngikutin saran Radit untuk mundur jadi pemeran utama film yang sangat terkenal. Mendengar hal itu, Om Mucus janji akan membuat Radit dan Solihun itu baikan lagi. Malamnya, mereka cukup terkejut dengan menu makan malam yang sudah tersedia. Tempat makannya juga sudah diatur. Saking laparnya, mereka langsung menyantap makan malam. Saat Om Mucus mau makan, Solihun menyadari sendok Om Mucus itu kotor dan agak beda sendiri. Om Mucus mah gak peduli dan tetap makan. Tapi tiba-tiba, beliau langsung tersedak dan ngeluarin busa putih. Solihun nganggapnya bercanda, tapi Prilly mengajak nadi Om Mucus dan menyatakan kalau beliau beneran wassalam. Perdebatan pun terjadi antara memilih pulang atau tetap tinggal di villa. Terlepas dari itu, Dinda merasa ngeri dengan jasad Om Mucus yang masih ada di antara mereka. Untuk kenyamanan bersama, Titi memindahkan jasad Om Mucus ke gudang villa sendirian. Perdebatan pun makin memanas ketika Solihun mulai bawa-bawa masalah pribadinya dengan Radit. Untuk menghindari keributan, Radit memutuskan untuk pergi dari villa, disusul dengan Dinda, Bayu, dan Gading. Mereka asal pergi aja tanpa peta dan berakhir tersesat di tengah hutan. Bayu sempat terpeleset dan kameranya terjatuh. Setelah ditolong, akhirnya Dinda mengajak yang lain untuk kembali ke villa. Sementara di villa, Surya malah ditakut-takutin sama Solihun dan kabur meninggalkan villa. Dia yang diikuti sama yang lain bertemu dengan timnya Radit. Bayu mau kembali ke tempat dia jatuh karena kameranya ketinggalan, disusul sama Surya yang masih ketakutan dan dikejar sama Solihun. Lalu gantian Prilly yang misah sendiri ke arah lain karena ngelihat sesuatu. Radit, Dinda, dan Titi tetap di titik kumpul. Gak lama mereka mendengar teriakan Prilly dari kejauhan. Begitu dicek, rupanya Prilly ditemukan wassalam karena didorong seseorang ke jurang. Agar tidak ada korban lagi, mereka sepakat untuk menunggu kapal jemputan. Bayu juga menyarankan mereka semua untuk tidur di satu ruangan. Saat semuanya tertidur, kebetulan Solihun dan Radit sama-sama pengen ke toilet bareng. Tapi ketika balik ke ruangan untuk balik tidur, mereka ketemu Surya yang lagi di luar villa. Katanya sih lagi melihat keadaan sekitar aja. Paginya, Radit, Solihun, dan Gading mendapati foto Prilly dan Om Mucus disilang oleh seseorang yang menandakan kematian mereka. Karena pagi ini tidak disiapkan sarapan, Surya mengajak mereka bertujuh untuk berburu. Titi menemukan kelinci dan butuh fokus untuk melempar pisau ke arah buruannya.
tapi malah nyasar ke tangan Dinda gara-gara Bayu mendadak bersin. Solihun, Surya, dan Gading menemukan sumur untuk persediaan minum di villa. Tapi sayangnya, pijakan kayu yang ditutupi sumur patah dan membuat Surya jatuh ke sumur. Gading dan Solihun ini ketawain Surya yang panik, tapi mendadak Surya jadi bertingkah aneh dan tertawa gak jelas. Kali ini, Titi menemukan landak di sebuah gundukan tanah. Mereka berniat memancing landaknya keluar dengan cara diasapi. Landaknya udah keluar dari gundukan dan Titi bersiap melempar pisaunya. Tapi lagi-lagi dia salah sasaran dan mengenai kakinya Dinda. Singkat cerita, mereka berhasil memburu landak dan hendak kembali ke villa. Tapi Titi melihat tali jebakan yang hendak dilewati Radit. Dia mencegah Radit melewati jebakan itu, tapi dia sendirilah yang mengenai jebakan itu. Akibatnya, sebuah tombak melayang cepat menembus dada Titi. Bayu panik dan berlari ke depan, membuat 3 jebakan lainnya lepas dan menembus badan Dinda. Titi dan Dinda wassalam. Sekarang tinggal 5 orang yang selamat. Mereka mulai menyadari jika selama ini telah dijebak oleh orang bernama Tony. Bahkan mereka sendiri nggak tahu apakah Tony ini benar-benar ada. BTW, Surya jadi makin aneh semenjak jatuh dari sumur tadi. Radit, Gading, dan Bayu mulai curiga pada Surya. Bayu bahkan menganggap Surya adalah seorang psikopat karena dia pernah melihat tingkah aneh Surya sewaktu mereka hadir di program TV yang sama. Saat makan malam, Surya mengancam semuanya dengan pisau untuk bermain sandiwara seperti yang dia dulu lakukan bersama keluarganya. Radit, Bayu, Solihun, dan Gading terpaksa menuruti keinginan Surya dengan cerita bawang merah dan bawang putih, lengkap dengan kostumnya. Surya berperan sebagai sutradara, tapi dia jadi marah-marah dan pergi ninggalin mereka karena aktingnya pada ngaco. Bayu membuat konten vlog di pagi harinya, membuat kita tahu kalau listrik di villa mendadak mati. Dia kembali ke kamarnya lalu menangisi kematiannya yang akan datang selanjutnya. Bayu baru menyadari sesuatu setelah melihat lagi isi undangannya. Dia segera memberitahu Radit kalau ada pelakunya di antara mereka. Untuk memecahkan misteri ini, Bayu kembali ke kamarnya untuk mengambil pulpen dan kertas. Tapi sebelum mengungkap siapa pelakunya, Bayu wassalam duluan. Karena Radit yang pertama kali datang, dia jadi dituduh oleh yang lain. Dia balik tuduh ke Surya yang bertingkah aneh dari kemarin. Tapi kok orangnya udah mulai normal lagi? Momennya terlalu kebetulan sih untuk menuduh Surya sebagai pelakunya. 4 yang tersisa mulai berdiskusi tentang apa yang ingin disampaikan oleh Bayu. Karena tidak mendapati jawaban apapun, mereka akhirnya membagi tugas. Radit dan Surya memperbaiki listrik, sementara Solihun dan Gading mengurus jasad Bayu di gudang. Gading mulai mencurigai Solihun dan Radit karena mereka adalah komedian yang bisa jadi membenci seorang artis. Teori yang agak ngaco sih, tapi kita lanjut dulu. Sementara itu, Radit dan Surya berhasil memperbaiki listrik. Surya meyakinkan Radit bahwa bukan dia pembunuhnya dan Radit mempercayai itu. Tapi ketika Radit hendak turun ke bawah, dia mendengar suara jeritan Surya. Tahu-tahu Surya udah wassalam karena dipanah sama seseorang. Solihun dan Radit yang dekat dengan Surya membuat Gading mulai mengancam dengan pisau. Solihun dan Radit kabur dari kejaran Gading. Mereka berusaha meminta bantuan menggunakan radio, namun tidak berhasil. Pada akhirnya, mereka berdua berhasil melumpuhkan Gading. Solihun meminta Radit untuk mencari tali, sementara dia sendiri bakal jagain Gading. Radit gak nemu tali dan kembali ke tempat. Dia mendapati Gading telah wassalam dan mulai menuduh Solihun. Tapi Solihun beralasan kalau dia memang ninggalin Gading sebentar karena kebelet. Mereka berdua kembali ke villa untuk menyimpan jasad Gading di gudang. Radit merekam suara dengan ponselnya dan menyatakan kalau Solihun adalah pelaku atas semua kejadian ini. Dia berniat melumpuhkan Solihun di saat lengah. Tapi sebelum itu, Radit mau membantu Solihun untuk memasak. Ya, secara nggak langsung mereka jadi saling curiga dan berantem sampai ke gudang. Di tengah istirahat, Radit dan Solihun teringat masa lalu saat mereka berdelapan ngumpul di acara pernikahan Om Mucus dengan istri barunya. Tetapi hanya Prilly yang tidak datang ke acara itu. Radit mulai menyadari petunjuk dari Bayu dan langsung mencari kertas dan pulpen. Ternyata, nama pemilik pulau ini juga bisa dibaca menjadi P. Latukonsina alias Prilly. Tiba-tiba, telinga Solihun kena panah dari Prilly. Selama ini, Prilly memang sengaja memalsukan kematiannya agar bisa memburu orang lain dengan mudah. Telinga kanan Solihun kena panah lagi yang membuatnya makin panik. Radit melumpuhkan Prilly sesaat untuk memberinya waktu untuk kabur sembunyi bersama Solihun. Disinilah Prilly bercerita tentang soal motifnya balas dendam.
Saat di pernikahan Om Mucus, dia sebenarnya ikut datang. Tapi saat itu, Prilly mendapat telepon kalau ayahnya sakit keras. Ditambah lagi, dia terus dihalangi untuk tidak pergi meninggalkan pesta. Akibatnya, ayah Prilly meninggal sebelum dia datang di rumah sakit. Kesalahpahaman itulah yang membuat Prilly berbuat sejauh ini. Radit dan Solihun mencoba melawan balik tanpa persiapan, yang berakibat lengan Solihun kena panah dan bahu Radit yang tertembak. Mereka berdua meyakinkan Prilly kalau semua ini cuma miskom. Andai Prilly menceritakan masalahnya, pasti ujungnya nggak begini kan? Prilly nggak percaya, lalu ganti Radit yang ngingetin perkataan ayah Prilly untuk menjaga Prilly saat mereka bersembilan ikut acara show bareng. Akhirnya, Prilly mengakui kesalahannya lalu membuang pistolnya. Radit mengamankan pistolnya Prilly, tapi malah nggak sengaja menembak ke arah anunya Solihun. Di akhir cerita, kapal penjemputan datang dan membawa mereka bertiga kembali ke kota. Radit dan Solihun merilis aplikasi Bantu Teman untuk mencegah orang lain melakukan kejahatan. Setelah acara selesai, mereka berdua menjenguk Prilly yang sedang menjalani hukumannya di tahanan. Persahabatan Radit dan Solihun kembali membaik seperti semula. Jadi itulah film Hangout, garapan Raditya Dika yang punya genre thriller, misteri, dan komedi secara bersamaan. Gue saranin untuk nonton langsung ya kalau mau menikmati skrip komedi receh dari bapak dua anak ini. Gimana menurut kalian? Tulis pendapat dan request film dari kalian di komentar. Terima kasih buat kalian yang udah nonton. Bisa kali ya klik like-nya, subscribe yang belum, dan nantikan alur film lain dari kami. Pesan dari film ini adalah, telitilah sebelum menerima sesuatu. Jangan sampai kayak ke-8 orang ini yang mau-mau aja dijebak sama Prilly dengan iming-iming duit. Dan janganlah dendam hanya karena menuruti emosimu. Karena nantinya akan menjadi orang yang tersesat. Oke? Kesepian tanpa kekasih, sekian terima kasih. Sampai ketemu di pembahasan berikutnya. Bye-bye.